على أسهل العرب والعجم والإمام طيبة والهرم وترجمان لسان الكلام ونبع العلم والعلم والحكمة والحكم لسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وزده يا ربي شرفا وكرما وعلما وعلما وعزا ومجدا ومهابة ورفعة وتعظيما وبرا آمين 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 وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم السابق الناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا إخواني رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Saudaraku jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, selaku khatib sudah menjadi kewajiban untuk mengajak hadirin pada umumnya, khususnya diri khatib pribadi, marilah senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan mendukung segala perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya. Yakin dan percaya saudaraku, dengan modal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia terlebih kebahagiaan nanti di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kamu, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada pagi yang cerah ini, semua kita orang yang beragama Islam
mengumandangkan dengan takbir Allahu Akbar. Rasa-rasanya kurang lebih selama 2 bulan sesudah kita merayakan hari raya Idul Fitri, maka barangkali di dalam hati kita terasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita memandangkan takbir, ini adalah salah satu ibarat bahasa di tanah senter panorang yang hati kembali. Ketika kita bacakan takbir Allahu Akbar, teringat dosa-dosa riba dan rosak, teringat dosa riba orang tua riba, teringat dosa riba keluarga riba, mengirit tetangga riba. Maka hebatnya luar biasa takbir mengabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari raya Idul Adha. Mulai dari hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah kita menunaikan ibadah haji di tanah haram Makkah Al-Mukarramah, dianjurkan untuk selalu mengumandangkan takbir sesudah selesai sholat subuh kecuali pada sholat sejenak kita mengumandangkan takbir sampai terakhir nanti sebelum tenggelam matahari di hari-hari tasrik semoga pindah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindadun amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sadariun waktu hari raya Idul Adha kecuali berkurban. Rasul mengatakan di dalam hadisnya, ma'amila alamin min amalil yawmal nahri ahabba ila Allah min irawati dam. Innaha la ta'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa ashabiha wa azlabiha wa inna jama'a la yaqumu min Allah bi makanin qabla an yaqu'a min al-ardi faqihu biha nafsah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hari raya Idul Adha kecuali berkurban. Dan sesungguhnya kurban itu akan datang pada hari kiamat beserta dengan segala tanduknya, datang dengan segala bulu-bulunya, datang dengan segala kuku-kukunya. Dan sesungguhnya niat orang yang berkurban itu diterima Allah sebelum darah dari kurban itu jatuh ke tanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berbicara tentang kurban, tentunya kita mengingat sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan keluarganya. Mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam ujian. Namun karena keikhlasan, karena kecintaan yang mendalam di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah balas itulah kesabaran daripada keluarga Nabi Ibrahim. Sehingga ketika kita sholat 5 waktu, ketika kita sholat sunnah, di dalam setiap sholat kita tak pernah lupa membacakan nama Nabi Ibrahim dengan keluarganya. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Selalu membacakan nama beliau. Kenapa bukan nabi yang lain? Kenapa bukan rasul yang lain? Karena pengorbanan dan keikhlasan daripada Nabi Ibrahim dengan keluarganya, kecintaan mereka yang sangat mendalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam ujian. Kita lihat saudara hadirin rahimahumullah, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala punya seorang ayah yang tidak dengannya. Ketika Nabi Ibrahim memberikan nasihat kepada ayahnya, "Hai ayah, Anda tinggalkan berhala itu." Apa jawaban ayahnya? "La illam tantahi la azmannaka wahdurni maliyan." Kalau kau tidak berhenti wahai Ibrahim, saya akan rajam engkau dan tinggalkanlah saya untuk waktu yang lama. Apa jawaban dari seorang anak yang soleh yaitu Nabi Ibrahim kepada ayah andanya? Qala salamun alaika, astaghfiruka rabbi innahu kana bi hafiya. Menjawab Nabi Ibrahim, "Wahai ayahanda, semoga Allah berikan keselamatan kepadamu dan saya tidak akan lupa untuk memohon ampunkan dosamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan istrinya Siti Hajar. Lama waktunya tidak punya momongan, tidak punya anak. Di umur kurang lebih 86 tahun barulah Allah karuniai Nabi Ibrahim anak. Itulah doa yang sedang dibacakan Nabi Ibrahim, "Rabbi habli minas sholihin."
Ya Allah, karunialah hamba anak yang soleh. Lalu Allah jawab, Allah perkenankan doa Nabi Ibrahim tersebut. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan, kami berikan kepada Ibrahim anak yang penuh kesabaran. Diuji oleh Allah Ta'ala. Kemudian sesudah memiliki seorang anak yang sabar, anak yang soleh, yaitu Nabi Ismail. Tak lama, kurang lebih di umur 13 tahun, dan anaknya Ismail kembali diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang berat. Itulah perintah Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan saudara ini di dalam Al-Quran surah As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni ad'uka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala sampai umur Ismail menanjak dewasa, berkatalah ayahnya Ibrahim kepada anaknya Ismail, wahai anakku Ismail, saya diperintahkan lewat mimpi untuk menyembelihmu. Maka pikirkan wahai ananda, bagaimana lembutmu. Jawaban dari Nabi Ismail apa hadirin? Nabi Ismail anak yang soleh, anak yang penuh kesabaran. Wahai ayahandaku, laksanakanlah perintah itu, laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah engkau mendapat hidup termasuk dari orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka sesudah Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail sepakat untuk dikorbankan, yaitu anaknya Ismail, kemudian dibawalah ke suatu gunung yang kita kenal Jabal Surban yang ada di daerah Mina di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan di sanalah ketika Nabi Ibrahim membaringkan anaknya, satu sisi satu pendapat di dalam tafsir disebutkan Nabi Ibrahim tak sudi, Nabi Ibrahim merasa iba, merasa dibawa anaknya Ismail sehingga tidak tadi dunia. Sehingga di dalam keterangan sebagian tafsir disebutkan Nabi Ismail dipadukan Nabi Ibrahim alaihissalam seulang dari Nabi Ibrahim mukul anaknya Ismail. Pesan Nabi Ismail, oh ayahandaku, sebelum engkau potong saya, sebelum engkau sembelih saya, Nabi Muhammad naron pun dipotong oh ayahandaku, leher itu bagian pun diubah kenang-kenangan pembentuk posisi ada di Nabi Ismail. Maka ketika pisau yang tajam ini ditancapkan ke leher anaknya Ismail, disitulah kemudian Allah yang sangat besar kepada Nabi Ibrahim. Tetapi karena kesabaran, keikhlasan daripada Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail tersebut, Allah turunkan, Allah perintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, turun ke bumi dan bawalah seekor kibas ini sebagai ganti daripada Nabi Ismail alaihissalam. Maka ketika dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika pisau sampai ke leher anaknya Ismail yang disembelih, rupanya ketika dia lihat bukanlah anaknya Ismail, melainkan seekor kibas yang Allah berikan sebagai balasan daripada keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka melihat kejadian tersebut, menetes air mata daripada Nabi Ibrahim, menetes air mata Nabi Ismail. Mereka memandangkan takbir, mereka bawa kibas tersebut ke rumah, di halaman rumah Siti Hajar yang mendengarkan dari dalam rumah anaknya Ismail masih hidup, masih sehat, kekal dan bugar. Maka dia lihat anaknya yang sehat, sehingga Siti Hajar kemudian melihat keagungan Allah yang sangat luar biasa. Lalu mereka semua bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menetes air mata Siti Hajar, menetes air mata Nabi Ibrahim, menetes air mata Nabi Ismail. Inilah balasan dari orang yang berkorban ikhlas karena Allah Ta'ala. Di dunia akan Allah ganti, apalagi nanti di akhirat pahala yang besar. Maka keutamaan daripada berkorban, selamat daripada korban Nabi Ibrahim
alaihissalam mengajarkan kepada kita umat di belakang hari, marilah kita berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tidak akan lepas daripada ujian-ujian yang Allah berikan. Amsiban nas ayyuhum ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira menganggap bahwa mereka mengatakan kami beriman, padahal mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Adha, kita yang hidup ini penuh dengan ujian. Berbagai macam akan Allah uji kita. Ada yang diuji oleh Allah. Allah panggil orang tuanya padahal dia masih SMP, masih anak SMA, masih sekolah. Ada yang diuji oleh Allah Taala, anak-anaknya masih kecil tapi sudah ditinggalkan istrinya. Ada yang diuji oleh Allah Taala, kadang-kadang saudaranya tidak suka kepadanya. Ada yang diuji oleh Allah Taala, usahanya tidak pernah mendapatkan kesuksesan. Berbagai macam Allah uji. Ingat hadirin rahimahullah, itu semua adalah ujian nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza lahul bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah sungguh ujian yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bersabar menerimanya, ketika kita lapang dada menerimanya, ketika kita korbankan hati kita ikhlas kepada Allah, maka ingat hadirin, Allah akan berikan balasan di dunia. Terlebih nanti ketika kita berpulang ke rahmatullah, Allah akan berikan kepada kita surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kurban mengajarkan kepada kita untuk mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Apalagi kepada seorang ibu, ketika anak didatangkan rumah, maka jangan pernah kita makan yang haram. Jangan pernah kita isi perut kita dengan hal-hal ataupun perkara yang haram. Orang tua yang paling dekat kepada anaknya, yang paling berpengaruh kepada anaknya, menentukan salah satu anaknya baik ataupun buruk nanti, yaitu tak lepas daripada pertolongan seorang ibu. Maka hadirin rahimahumullah, khususnya jamaah kaum ibu, marilah didik anak kita dengan anak yang soleh. Sekolahkan mereka ke pengajian menuntut ilmu agama. Kenapa? Ketika kita sudah berpulang ke rahmatullah, doa dari anak-anak yang soleh inilah yang akan kita harapkan. Umur kita tidak tahu akan kapan datang menjemput kita. Umur akan datang pada waktunya, tidak akan memandang muda dan tua. Orma siang hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, ada orang sekalian dengan hari raya Idul Fitri itu supaya kita bisa datang Idul Adha hari dia asal betul-betul dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Inna aktsar umuri ummati ma baina sittina wa sab'in. Sesungguhnya kebiasaan umur di umatki antara 60 dan 70 tahun. Udah baru makobang kita semua pada baru umur obat pun kita umur tak. Maka marilah kita pandangan baik Allah semakin tunduk pada saran kepada kita. Ansuran dengan anak kita lepas kepada tampan kita tak lagi kedok lagi dan baik. Sadari kita tinggal di kecamatan Bukit Kabupaten Pangandawas, Provinsi Sumatera Utara, akan bertukar waktunya kita sudah semua kecamatan Bukit Kabupaten yang lahat Provinsi Balikpapan, orang sudah kita yang tempat. Maka sebelum datang ke tempat waktu tersebut, marilah kita didik anak kita cari anak-anak kita, untuk anak nasional. Jangan kita bangga, anak kita ahli dengan medsos, ahli dengan alat-alat yang canggih zaman sekarang. Baik hakim bisa anak masuk ke subuh, baik hakim bisa masuk ke dalam neraka. Tetapi kebanyakan kita lihat lebih banyak arahan daripada aplikasi dari hakim mengendalikan daripada generasi kita zaman sekarang. Maka marilah kita didik anak kita arahkan mereka, kita jadi mereka ajaran agama supaya benar ada yang berguna di masyarakat. Dan sesudah kita berpulang ke rahmatullah, natagian ke orang bulan di bagian Ramadan, ada anak nasihat biasa 5 waktu sehari semalam. Ya Allah ya Tuhanku, ampuni dosa di ayah umatku. Roh yang bersiarah, lapang jauh tua di bangsa, mersido kaya ya diampuni pahala dan kita. Oh pada kita dengan anak soleh. Maka jangan bangga karena kita punya seorang putri, karena kita punya seorang anak yang sangat jauh, yang sangat besar, karirnya sampai ke S3 ataupun sekolah tinggi tengah, akan tetapi akhlaknya kita jauh. Akhlak tidak ada kita betul budaya dari dalam kandungan kita seorang ibu, kita arahkan anak kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Kurban mengajarkan kepada kita juga untuk selalu menyambung silaturahim. Tidak menggunakan dalam laporan takdir motor pribadi bahkan nomor taronton nomor puso takdir, tetapi yang membantu perempuan nama kampung nama tetangga tidak ada yang terus harapan. Jadi bagaimana mengenai silaturahim dalam masyarakat dalam kampung, anak-anak dia di kalangan ini, dia tiba berumbahan tercalon, dia tiba panganan dia terpakai. Sadar tupo, sadar jalan baru belum kumpulan. Ini adalah yang ditupo terus. Nanti luas adalah ahad dengan kalian nama fungsi solkot, dengan kalian nama masyarakat, dengan kalian nama jiran tetangga. Kemudian sambung silaturahim antara suami dengan istri. Seorang suami hitawan berumbahan baru termasuk perhimpunan tanggung jawab istri kita. Bohong masona di akhir zaman dan seorang suami menjadikan istrinya tukang punggung dalam keluarga. Sana orangnya mati kadang-kadang di luar, istrinya sibuk berusaha, istrinya sibuk mencari nafkah. Hadirin rahimakumullah, kita seorang suami adalah pemimpin dalam keluarga. Kewajiban mencari nafkah adalah kewajiban kita. Ketika kita jadikan istri kita sebagai tulang punggung dalam keluarga, ingat hadirin rahimakumullah, bertanggungjawaban. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Saudara betul kita dengan jawab kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Seorang suami harus mendidik istrinya ke jalan yang benar. Pulang bangkit kita seorang suami yang pemimpin dalam keluarga, menjadikan ketika ada istrinya pamer dengan anggota tubuhnya tidak menutup aurat keluar dari rumah borak. Borok karena kita mungkin karena seperti yang kita borak dari kebenaran. Karena ada kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, isi suami, nah bangga tidak merasa cemburu ketika meningin istrinya, meningin pemimpinnya keluar sebagas dengan memobilkan anggota badan pakaian mereka. Maka jodohannya, maka anak lain semua yang tidak kondoran meninggal tadayus. Isi tadayus, layak berujang tadayus, tidak akan pernah masuk surga tadayus. Seorang suami, anak lain yang mengizinkan tidak ada rasa cemburu ketika istri dan bulunya keluar dengan memamerkan anggota tubuh. Jangan bangga punya istri yang montok, jangan bangga punya istri yang cantik, bulunya nadeges, untuk memamerkan anggota tubuh. Walau tetapi hadirin rahmatullah, mari kita ajari mereka, mari kita tumbuhkan pandangan mereka. Kita lihat bagian nadeges, kita lihat bagian pulang nama dikumpul ilmu. Kemudian seorang istri suami, on waktuna bohong seorang istri dan rumah suami. Bacalah diri kita, khususnya kaum ibu pada kesempatan yang mulia. Apakah kalian sudah termasuk orang yang berbakti kepada suami? Apakah kalian sudah termasuk orang yang patuh kepada perintah suami di jalan kepada Allah Taala? Asal perintah suami dalam jalan taat kepada Allah, maka wajib bagi seorang istri patuh kepada suaminya. Apakah kalian sudah termasuk istri yang amanah ketika suamimu kerja, ketika suamimu tugas, engkau biarkan laki-laki dari masuk ke dalam rumah? Buatlah kita, maka marilah kita berpikir diri masing-masing. Seorang suami tanggung jawab kita kepada istri, seorang istri tanggung jawab kita kepada suami sudah ada masing-masing ditentukan oleh agama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian menyambung silaturahim antara nabar saudara, nadong nasab keturunan. Kadang-kadang pun masuk gara-gara pembagian harta waris berpisah. Bu, alai nabar kari, alai nabar ko, alai nabar lain. Kadang-kadang gara-gara tanah, gara-gara harta sehingga putus. Padahal ada sana sudah kita baik suatu masalah yang amat tidak terlalu meninggal betul. Ajib kalau orang tua tadi balasan putus. Kalau orang tua saya atau anaknya dari bayar, enggak dosa panjang mulu. Itulah kalau dari para maka dari ini baru bangun sampai tulisan beda. Mari kita perbaiki hubungan kita kembali antara yaitu yang ada asal keturunan nama rangki orang kita di masyarakat. Kemudian yang terakhir menyambung silaturahim antara anak kita ini mari membuat orang tua tahun seorang ayah kulitnya mungkin mata yang sudah rapuh, yang sudah menang. Lodana dan amat kaya naman jalaki, karedo naman jalaki, di anso sekolah kita. Baru sukses kita sampai
baru bahagia dasarnya di makin keluarga kita. Maka apakah hadiah dan kita bakti kita kepada mereka? Umat, bayangkan tidak ada mengapa kita dan manusia diikat dirinya ada paling mulia selain daripada ibu kita. Anak paling lembut selain umat kita mengapa? Anak paling sopan, anak paling bahagia, istri itu belum tentu. Tetapi anggota umat kita ini kena dulu ini kita bayar. Kadang-kadang terlambat umat mangan gara-gara mengurus kita tua itu ngabur. Mau kita di tengah bormin, ngalimi hari borok udah. Pada mau kita madu adong selimut di badan. Mau kita bayar dulu hadirin rahimahumullah. Mau kita pada madu adong panganan siap kita. Ofisi. Tidak terlambat kita sekolah digosok pakaian. Anggo umay bayar kadang-kadang tahun ipinilin nyalak abit sumbayang. Anggo ano ini nyalak abit sumbayang ana dong pakaian di rumah. Solok suan na tujay tujulong na tukulong tuod jaon may pakai. Ingat, kesuksesan yang kita dapatkan sekarang, kebahagiaan yang kita dapatkan sekarang, rumah tangga yang bahagia yang kita dapatkan sekarang, anak-anak yang soleh yang kita dapatkan sekarang, isudena indah lepas daripada doa dari orang tua kita khususnya umat tak. Sumbayang na jodoh inatra, itu ngaburin sumbayang tahajud. Ya Allah, ya Tuhan, baik anak yang soleh, baik anak na maruntung ya Allah, baik anak na bahagia, anak na sukses. Untuk aras dapat 70% doa orang kuasa di negeri kita sendiri, 20% mengisi hasil daripada kenikmatan. Makanya jangan kita merasa sombong. Ada orang tua semua orang kuasa di kampung. Pada kita yang sukses berubah keluarga, adong balas sama orang, adong pemuda, kurang lupa kita cukup kita leher dia. Sekarang kita gendong sendiri umat kita tumokah, wabing rumah kita naik pesawat, bukit orang tumokahan mar pesawat kurang lebih 10 jam. Kayu masih ketua mengabing sampai selesai ibadah haji. Belum tentu hadirin kita bisa membalas satu tetes darah yang kedua ketika melahirkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pandang wajah nanai ketika orang tua kita masih hidup. Beruntung hadirin rahimahumullah, nadong lebih orang tua anak masuknya. Kita masih dapat mencium tangannya, kita masih dapat memeluk badannya, kita masih dapat memandang wajahnya. Ingat, di dalam tangan orang tua tayon umat tayon tersimpan keramat yang sangat ampuh. Ketika kita minta didoakan, maka Allah akan kabulkan hajat doa daripada umat tayon. Pandang wajah mereka, anggota madu mudak orang kuat tahun madagang. Soron matakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taribat menetes ini mata riba. Portero dibagi berbakti di rumah bayar. Oleh bayar umatku. Karinong lebih bayar umat. Mula kalau Rasulullah sumbayang, puro majorong kali. Orang umat efek tunduk dan kau leher bagi umat. Ada dia mengumpulkan akan tahu tak musuh. Tapi istri Fadol panggil Allah Ta'ala halal. Ada masyarakat berbakti itu orang tua dari Fadol. Pada mudak sonon. Contoh kita masyarakat. Pada kita sonon supaya hidup akhlas. Supaya masyarakat. Adiah pembacaan Tuhan. Pada berkurban iba. Baik niatnya. Marniat kurban iba untuk diri sendiri. Untuk mazhab Imam Syafi'i. Tapi hadiah pun pahala itu orang tua tak. Karena anggota meninggal Imam Syafi'i indah sah membayar kurban orang tua meninggal, anggota indah dan wasiat, anggota wasiat sah. Anggota wasiat sah anak berkurban atas nama diri kita sendiri. Kita bayar niatnya, ya Allah, tadi mau kurban kol, dan tolong pahala dari sampai untuk orang tua kita. Orang yang ini orang tua kita. Ini anak terbalas kita jasa orang tua kita. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimahumullah. Maka kita baca di intak asal bayar setiap usaha kajom bayar indah dom lagi keberkahan dengan Allah. Asal rumah tangga bayar kuna marpada kajom belum tentu kita baca di intak apakah kita sudah termasuk mendapatkan rezeki dan izin ridho dari orang tua. Barangkali pernah kata-kata yang melukai perasaan orang tua tak, pandangan mata yang kadang-kadang senyuman tidak diberikan kepada orang tua. Acip oleh orang tua tak, makanya pada dalam dari orang tua beruntung berbahagia masih bisa mengidomo, masih bisa mengidomo dari orang tua tak. Yang orang tua dalam pada dipanggil Allah, hanya kita jaga nama baik mereka.
kita baik naringkan sampai itu orang tua kita, apalagi masih doa, apalagi membaca Yasin, apalagi membaca Al-Quran, kita biarkan pahalanya itu orang tua kita. Insya Allah bermanfaat, berguna kepada orang tua kita. Allah akan ampuni mereka, Allah akan lapangkan kuburan mereka. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah perintahkan untuk supaya mengesahkan selalu kepada Allah Ta'ala dan berbaktilah kepada orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mungkin cukup sampai demikian khutbah pada kesempatan yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa kita amalkan bersama. Inti daripada sejarah kurban, hikmah daripada berkurban mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki antara kita dengan Allah hablum minallah, begitu juga antara kita sama makhluk hablum minannas, supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia terlebih nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على نبيك واشرف عبادك ابي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عمل مختلف بشرك اليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولازموا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام، فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعظيما وإجلالا لنبيه وتعظيما. فقد قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang rahasia, dosa yang nyata, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja ya Allah. Dosa kami kepada orang tua kami ya Allah, dosa kami kepada ayah bunda kami ya Allah. Ya Allah, bila mana mereka masih hidup,
maka panjangkan umurnya ya Allah. Kuatkan badannya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah. Bila mana mereka sudah duluan daripadamu, ampunilah mereka ya Allah. Lapangkan kuburannya ya Allah, terangilah kuburannya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, di hari yang sangat mustajab berdoa ini ya Allah, hari raya ini kami mohon ya Allah, kami rindu kepada orang yang kami cintai yang sudah duluan Engkau panggil ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, kumpulkan kembali kami bersama dalam surga-Mu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami umur yang barokah, berikanlah kami rezeki yang barokah, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, mudahkanlah segala urusan kami Allah yang bersangkutan dengan dunia dan akhirat kami. Jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kami anak yang soleh dan solihah, anak yang taat kepada-Mu ya Allah, taat kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sedang Engkau panggil kami menghadap-Mu ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikan kami orang yang bertaubat kepada-Mu dari segala dosa kami dengan taubatan nasuha, dan jadikanlah akhir hayat kami ya Allah mendapatkan husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kami yang berkurban pada hari ini ya Allah, terimalah kurban kami ya Allah. Jadikanlah kurban kami sebagai saksi nanti ya Allah untuk meniti siratal mustaqim ya Allah, untuk masuk ke dalam surga ya Allah. Ya Allah, bagi kami yang belum ada rezeki untuk berkurban pada tahun ini, maka berikan kami kesempatan untuk bisa berkurban di tahun-tahun yang akan datang ya Allah. Ya Allah, bagi saudara-saudari kami yang menunaikan ibadah haji tahun ini, berikan kesehatan kepada mereka ya Allah sampai pulang kembali ke tanah air ya Allah. Ya Allah, jadikan haji mereka haji yang mabrur, haji mabrurah ya Allah. Ya Allah, bagi kami yang belum melaksanakan panggilan-Mu ibadah haji ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kami kelapangan, berikan kami kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ya Allah dengan keluarga kami berkali-kali ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Qadiyal Hajat, di tempat yang mustajab ini, di rumah ini kami angkat dua tangan memohon kepada-Mu ya Allah. Banyak hajat-hajat kami ya Allah, banyak hajat dari jamaah yang hadir ini ya Allah. Engkau Maha tahu hajat-hajat kami ya Allah. Bila mana di antara jamaah ada yang kurang sehat, angkat penyakitnya ya Allah. Di antara jamaah ada yang berhutang yang belum terlunaskan, maka berikan jalannya ya Allah, mudahkan ya Allah supaya kami bisa dilunasi hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila kami telah memutuskan silaturahim di antara saudara-saudari kami, maka jadikan kami orang yang bermaaf ya Allah, orang yang memaafkan kesalahan kami ya Allah. Jadikan kami orang yang rukun damai ya Allah di dalam masyarakat kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terakhir permintaan kami dari mimbar ini ya Allah, kami mohon ya Allah, Engkau kumpulkan kami dalam rumah-Mu ini. Kami mohon, kumpulkan kembali kami bersama ya Allah. Sesudah Engkau panggil kami ya Allah, Engkau kumpulkan kami di padang mahsyar, Engkau masukkan kami ke dalam surga ya Allah bersama kekasih-Mu, kekasih kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Salam